Jadi tadinya dari trio, terus ada yang nawarin berdua gitu kan. Tiba-tiba di 2009 itu ada manajemen yang nawarin solo gitu loh. Waktu itu kan karena memang lagi hits-hitsnya untuk bikin duo, trio gitu kan ya. Dan girl band, boy band. Itu emang lagi rame banget. Kayak lagi banyak bersaing gitu ya, bikin begituan ya. Halo people semuanya, balik lagi sama saya Reza Broto Asmoro. Yang hari ini aku tiba-tiba merasa cerah ceria ya. Karena sudah kedatangan salah satu penyanyi hits tanah air, Vicky Feranita Yudasoka, atau yang kita kenal sebagai Vicky Shu. Hai. Ini ruangan ini langsung terang benderang ada kamu, Vicky. Biasa sunshine ya. Sunshine banget loh. Ya ampun, makasih ya udah main-main kesini ya. Terima kasih. Akhirnya Vicky bisa datang juga. Ada aja ya. Tapi memang kamu hari ini cerah ceria ini ada membawakan sesuatu atau emang kamu personality-nya kayak gini sih? Iya, emang harus cerah ceria aja gitu. Biar seru aja. Biar auranya terpancar ya. Iya. Vicky Shu, sejak kapan terjun di dunia tarik suara, C? Yang profesional ya ceritanya kan? Kalau nggak profesional dari bayi kayaknya ya? Maksudnya ya sekolah kan pasti perform. Yang di sekolah perform, saya ngumpet loh kalau di sekolah suruh nyanyi. Perform, walaupun soal pemalu tapi perform. Oh gitu? Iya, soalnya kata mama perform, oke. Oh gitu. Walaupun asalnya kata perform enggak gitu kan. Disuruh ya memang ya? Disuruh, tapi karena aslinya pemalu tapi suka tampil gitu. Suka tampil tapi pemalu. Lucu juga ya kayak gitu ya? Jadi kalau ada yang suruh senang, kan tampilnya karena disuruh gitu. Dulu ya. Tapi habis itu akhirnya memutuskan jadi profesional. Menjadi profesional sebenarnya nggak sengaja juga sih. Jadi waktu ya kalau SMP SMA kuliah nggak, aku kuliah fokus. SMP SMA tuh ya ngeband lah ya, emang sering ngeband. Kuliah fokus paling ngambil sesekali 1-2 kali lah ya kalau ada yang nawarin nyanyi, misalnya ada ya kayaknya bayarnya cuma buat jajan makanan gorengan gitu ibaratnya waktu itu ya, tapi senang aja. Terus nggak sengaja waktu akhir kuliah keterima audisi. Ikut audisi apa? Sebenarnya ya sejujurnya tuh setiap tahun itu ikut audisi segala tuh, mau idol, API, pokoknya segala audisi. Dan ini gara-gara teman-teman kuliahku. Jadi teman-teman kuliahku tuh gemes banget, jadi setiap ada audisi sana gitu loh. Sana ikut dianterin, disporterin gitu kan. Tapi setiap tahap akhir gagal. Nah akhirnya waktu 2007 kayak lagi mau skripsian kan kayak udah cukup, nggak mau ikut apapun gitu kan. Tiba-tiba ada radio telepon, karena mungkin udah keseringan ikut audisi kan, udah kenal ya orang-orang radio. Ikut audisi waktu itu Dewa 19 mencari Dewi di SCTV. Ikut audisi ini dong, nggak bisa, ini di kampus udah kucel banget. Enggak, sekarang pokoknya ke radio cuman buat bikin dokumen ke TV-nya caranya. Nanti besok udah langsung tampil di Ciwok, audisi langsung sama Dewa gitu. Hah? Yang benerannya gitu ya. Yaudah deh kan coba. Karena sebenarnya pantang nyerah juga gitu loh, kayak yaudah deh cobalah gitu. Tiba-tiba besoknya langsung audisi di mall, lolos gitu. Jadi itu juga agak kaget kayak kok tiba-tiba gitu. Minggu depannya udah di TV gitu. Wow, berarti ini perjalanannya sebenarnya panjang dengan banyak usaha gitu ya. Kita nggak pernah tahu nih sebelumnya. Kita pikir karena tiba-tiba emang suka nyanyi langsung recording. Enggak ya, ternyata memang harus coba dan pantang nyerah sih sebenarnya. Pantang menyerah sampai akhirnya jadi backing vokal. Kayak banyak ya waktu itu ya, kayak bukan Dewa aja kan ya? Ya karena awal Dewa, tapi kan terus Dewa nggak aktif. Mas Dani aktif sama The Rock Indonesia waktu itu. Oke. Ya ada Iqmal, Mita, Ica. I see. Terus akhirnya di-hire sama Teh Mulan, gitarnya ikut Teh Mulan, lagi manggung sama Teh Mulan di salah satu kota, satu acara sama Yofi Nuno, terus ditawarin Mas Yofiannya ya Teh Mulan sama Yofi Nuno. Oh, jadi ikut terus nih? Jadi mereka tur, kamu ikut terus? Ikut, waktu itu ikut. Terus sampai The Rock juga gitu ya? Semuanya tuh jadinya. Akhirnya sampai memberanikan diri atau apa nih? Ada kejadian apakah yang akhirnya, aku mau jadi solo karir aja? Sebenarnya sih dulu kan awalnya mau dibikinin sama Mas Dani, ada namanya Snow White gitu. Jadi setelah ajang pencarian bakat Dewi-Dewi itu,
selain Dewi sebenarnya Mas Dani mau bikinin ada satu lagi namanya lagi, Snow White oke. gitu kan. Terus aku kepilih Miss Indonesia juga, terus ada activity Miss Indonesia di tahun yang sama. Heeh. Terus Tahun ada berapa tuh? 2007 juga. 2007. Terus ada satu teman tiba-tiba sebenarnya udah menikah jadi dia hamil. Terus ada satu orang menghilang gitu waktu itu ya momennya. Terus ya udah aku tetap nge-baking Oke. tetap nge-baking, nggak ada apa ya, belum tetap nge-baking. Terus ada aja sebenarnya yang nawarin ini itu sampai akhirnya 2009 ada satu manajemen yang nawarin. Dari manajemen itu, and then kamu rekaman tuh? Rekaman. Jadi tadinya dari trio, terus ada yang nawarin berdua gitu kan. Tiba-tiba di 2009 itu ada manajemen yang nawarin solo gitu loh. Waktu itu kan karena memang lagi hits-hitsnya untuk bikin duo, trio Iya, gitu kan iya. ya. Dan girl band, boy Girl band. Itu emang lagi rame mana-mana banget. banget, kayak lagi banyak bersaing gitu ya, bikin begituan ya. Tapi kemudian kamu album solo, udah berapa album sampai sekarang yang keluar? Baru satu sih. Satu? Single. Oh, singlenya banyak. Ya, tidak Ini terhingga kayaknya ya. Kayak Nggak banyak juga banget, tapi sih. lagu kamu tuh kayak Enggak juga sih, karena waktu itu ya banyakan muter, single paling nambah satu, nambah dua, nambah gitu. Makanya aku udah dikejar-kejar tahun ini. Kemarin belum cuti 6 tahun kan, hiatus gitu. karena nikah. Nikah, punya anak, hamil, nggak pede segala macem. Kenapa gitu? Kok nggak pede bikin album? Enggak sih, sebenarnya lebih tepatnya ketika punya anak tuh di fase yang benar-benar malas bermusik aja. Oh ya, ada begitunya? Iya, benar-benar hilang gitu. Nggak dengerin musik. Gitu. Serius? Aku pikir karena memang kamu sukanya dari dunia itu, jadi tetap terus di situ. Tapi ternyata ada masa-masa itunya juga. Ada masa yang mungkin selama karir ini itu kan kayak Neng Toyib ya, maksudnya dari nge-baking sampai akhirnya berhasil sempat 2 tahun yang trainee, kalau misalnya di Korea tuh trainee. Jadi nge-baking terus aku fase rekaman itu bener-bener nggak boleh kemana-mana, cuman boleh latihan, bikin lagu, studio apa segala macem. Terus habis itu waktu rilis kebetulan booming lagunya, terus jadi non-stop kan kerjaannya gitu, Neng Toyib nggak pulang-pulang gitu kan. Nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh ada fase yang udah mulai kayak penat apa segala macam, hampa. Terus juga jarang pacaran ya kebetulan. Ya karena kerja terus tuh ya. Benar, satu kerja terus, kedua juga kalau nggak tahu sih udah nggak ke situ aja pikirannya gitu kan. Jadi ada ketika nikah kayak pengen menikmati masa pacaran sama suami ya. Terus tiba-tiba langsung punya anak kan gitu. Oh jadi akhirnya fokus ke keluarga, ke personal life. Iya. Tapi sekarang bikin album lagi nih terakhir. Nggak tahu sejak anak kedua tuh mulai balik nggak sih? Bener atau nggak sih balik tuh 2021 gara-gara Permission to Dance. Oh my god, gara-gara BTS. Jadi nggak sebenarnya ARMY udah dari lama nih. Tapi terus ada fase yang nggak dengerin musik gitu kan. Nah tiba-tiba waktu Permission to Dance keluar tuh kayak balik gitu loh. Wah, jadi suka lagi nih gitu. Jadi suka lagi, jadi nggak tahu, jadi jiwanya balik aja gitu loh, jiwa pengen bermusiknya balik, terus nggak tahu jiwanya tuh kayak switch lagi gitu. Wow, ternyata kekuatan BTS pun bisa sampai ke seorang karir vacation nih ya. Itu agak amazing. Itu bener sih. Itu beneran. Sampai akhirnya kamu bikin lagu sendiri. Yang kamu tulis sendiri kan ini ya, yang berkaitan sama salah satu member BTS, bias kamu nih. Iya. Siapakah itu? Kelihatan lah ya dari gaya dan judulnya apa judulnya? Sunshine. Udah tahu lah pasti ya kan. Bikin lagu untuk atau dapat inspirasi dari J-Hope. Ya. Wah, apa sih isinya Sunshine tuh liriknya tentang apa sih? Ya sebenarnya liriknya adalah pertama yang bisa merubah nasib itu diri sendiri, basic dari situ dulu. Dan yang bisa membangkitkan semangat tuh sebenarnya juga dari diri sendiri juga gitu loh. Dan itu tuh keinget waktu abis melahirkan anak pertama, hari keempat ASI belum keluar nih. Stres dong. Masih stres dong. Anak pertama, belum, badan masih gak karuan. Ada salah satu sahabatku nelpon, pasti lagi panik ya katanya gitu kan. Ke kaca sekarang juga gitu kan. Terus ngomong aja ke diri sendiri, banyak yang ngalamin, semua pernah ngelewatin, pasti bisa. Nah, waktu habis kulakuin, tiba-tiba ASInya langsung keluar banyak. Padahal tadinya gak keluar sama sekali. Dari hari pertama belum ya keluar. seret kan, awal-awal gitu kan. Dan itu udah hari kelima. Keempat atau kelima gitu. Terus ya udah, oh bener juga ya, dari dulu
kebiasa untuk healing tuh ngomong ke diri sendiri. Nah, aku coba tuangin di lagu gitu. Dan pada fase-fase itu juga selain aku kan OT7 kan gitu, tapi emang karena ultimate biasanya si J-Hope, jadi nggak tahu kenapa kalau lihat J-Hope kayak moodku naik kan. Ya udah deh aku pakai simbolnya J-Hope dulu gitu, sunshine. Iya. Itu berarti sekalian ya, menginspirasi, motivasi juga menginspirasi yang lain untuk selain memperbaiki diri, ya kan? Itu juga banyak hal yang bisa diambil dari situ ya. Liriknya lebih ke arah self love gitu lah ya. Self love, terus juga ya kamu bisa kok bicara kalau kamu bisa, kamu mampu gitu loh. Kan kadang orang, aduh aku merasa tidak dipedulikan, aku merasa apa-apa segala macam, tapi sebenarnya bisa sih menenangkan diri sendiri dulu gitu. Ini sebenarnya kayak ini ya, lirik-liriknya BTS tuh banyak kan kayak gitu juga ya. Mungkin itu yang membuat kita suka ya. Dan bikin suka kan, terus dari situ juga oh ya mereka kan bisa menghealing banyak mental gitu ya ceritanya. Kenapa aku juga di karyaku enggak gitu. Oh wow, that's nice. Itu keren banget sih. Dan ini rilisnya di tanggal berapa kemarin? Rilisnya tuh bulan apa ya? Oktober. Iya. Ya Oktober ya, akhir tahun ya. Ada rencana untuk menulis lagi atau mengeluarkan single lagi kah? Ada sih. Oh, udah lagi nulis. Udah jadi sih, cuman tinggal lagi mau workshop karena aku langsung bikin beberapa. Ya itu mengingatkan ya, saya banyak deadline Bu. Oh iya. Sebenarnya saya ngajak Vicky jalan-jalan ya, ini ya menyambut. Gak apa-apa, minggu ini aku selesaiin dulu biar tenang. Ada sih. Semangat ya, selesaikan biar kita bisa jalan-jalan. Benar. PR-nya banyak, tapi aku udah kumpulin sekitar 7 lah. Wow, itu gimana caranya nulis 7 kayak gitu? Inspirasinya kayak apa aja, dari mana berasal? Kalau dulu album pertama itu kan lagi galau ya, gitu kayak patah hati gitu. Jadi satu album isinya ya patah hati segala macam, tapi ya dikemas dengan cara lebih, kan laguku jarangnya melo ya. Lebih kecil-kecil abit gitu kan gitu. Yang album pertama atau ala cegil gitu liriknya kan. Ya kayak pacar kamu gitu kan, pacar kamu dekati aku gitu kan, cegil gitu kan. Nah kalau yang berikutnya tuh emang rata-rata lebih ke ya itu, pengennya lebih ke yang self love atau ya kalau bisa sih yang lebih ceria, semangat gitu. Jadi idenya ya random sih. Random, bisa dari mana aja. Terus suami kamu lagi bikin yang terinspirasi suami kamu, suami halu. Ini ya, aku langsung gerah lagi. Apa kamu bilang tentang dia aja? Ya enggak sih, sesuai sama karakternya dia itu. Ih, lucu. Kan ini sunshine, kalau Seokjin kan moon ya. Iya gitu kan, jadi ada liriknya ada gitu-gitu. Aku gak sabar, jadi pengen dengerin. Udah ada sih. Aduh, seneng deh. Dan ini keluarga pasti support dong ya. Support. Pendapat suami kamu apa tuh sampai bikin lagu Sunshine lagi? Dia mah santai. Biasanya yang penting aku nggak gelundang-gelundung gitu tau. Dia sebel aja kalau aku, kan aku sempat fase beneran nggak mau, aku dulu udah kerja keras dari muda ya misalnya kayak gitu kan. Aku mau males-malesan, aku mau ngurus anak aja tuh, aku pernah di fase itu kan. Jadi kayak ketika jiwaku kembali, padahal suami senang, bukan karena aku jadi pergi mulu ya. Tapi kamu jadi punya ini kali ya, passion dalam hidupnya. Iya, ada sparknya. Terus menurut dia di depan anak kan harus terlihat kita ada semangat gitu, biar anaknya juga ikut semangat. Gitu. Bener. Setuju. Keren banget sih. Seneng banget suaminya juga bisa ikut support. Apalagi di dunia nggak cuma karir, keluarga, tapi perhaluan. Kayak sakaratmu aja gitu kan kalau bahasa Jawanya. Iya benar-benar. Karena sama warga Solo ya. Oke. Aku tumbuk-tumbuk pakai anduk, takut korslet kan. Iya. Aku juga deg-degan juga sebenarnya, tapi penontonnya benar-benar nggak ada yang minggir gitu. Jadi ya udah, semangat. Itu paling ya, dan sering sih sebenarnya kejadian hujan, penonton nggak pergi, cuman ini hujannya parah soalnya. Parah banget, tapi sampai tetap semangat. Tapi hebat juga sih, karena kamu tetap mau profesional tampil gitu, meskipun situasi ya mereka basah, kita basah juga lah. Wow, keren. Karena nggak semua orang mau loh kayak gitu. Iya,